Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munsir dengan NIM 2006 0650 0005. Kelas A, jurusan Ilmu Administrasi dan Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, di video kali ini saya bermaksud untuk membuat video ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah dari pelayanan prima. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja membahas materi tentang konsep pelayanan publik. Saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dari konsep pelayanan publik. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian pelayanan publik. Nah, ada beberapa pendapat tentang pengertian atau definisi dari pelayanan publik. Yang pertama itu dalam Oxford Learner Dictionary, kata pelayanan atau service diartikan sebagai a system that provides something that the public needs organized by the government or a private company. Sistem yang menyediakan sesuatu yang dibutuhkan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Selain itu, Ardiansa juga membeberkan tentang atau mendefinisikan pelayanan adalah aktivitas yang diberikan untuk membantu, melayani, atau menyiapkan dan mengurus, baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain. Istilah lain dan sejenis dengan pelayanan itu adalah pengabdian dan pengayoman. Nah, definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, poin yang kedua adalah prinsip pelayanan publik. Ini ada beberapa poin dari prinsip pelayanan publik. Yang pertama yaitu partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Poin yang kedua itu tentunya transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Poin yang ketiga adalah responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib dan mendengar tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai klien. Yang kedua, tindak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan yang lainnya atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. Poin yang kelima adalah mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar biaya untuk
memperoleh layanan yang mereka butuhkan, harus diterapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi. Poin selanjutnya adalah efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang, dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja sedikit, dan biaya yang murah. Poin selanjutnya adalah aksesibel. Mungkin teman-teman sekalian pasti masih belum lazim atau belum lumrah mendengarkan kata aksesibel. Nah, aksesibel sendiri adalah pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain sebagainya. Dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik juga. Seperti apa itu? Yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk melakukan atau mendapatkan layanan tersebut. Poin yang selanjutnya adalah akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan, pejabat atau organisasi atau unit organisasi yang lebih tinggi secara vertikal. Akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik baik cetak maupun elektronik. Mekanisme pertanggungjawaban yang demikian sering disebut sebagai social accountability. Nah, poin yang terakhir adalah berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Nah, itu tadi 2 poin. Yang pertama, definisi dari pelayanan publik. Nah, yang kedua, prinsip dari pelayanan publik. Kita masuk ke poin ketiga adalah membangun budaya pelayanan prima. Kualitas pelayanan publik pada saat ini masih banyak berada di area birokratif paternalisme, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya kualitas pelayanan publik yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan. Nah, ada beberapa poin yang harus dijadikan budaya, yang harus dilestarikan budaya oleh ASN untuk pelayanan publik yang lebih baik ke depannya. Yang pertama, budaya pelayanan akan berjalan dengan baik
apabila terbangun kerja tim di dalam internal organisasi. Melalui kerjasama yang baik, pekerjaan dalam memberikan pelayanan dapat diselesaikan dengan hasil terbaik bagi pengguna layanan. Fokus utama untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat harus menjadi prinsip utama ASN dalam bekerja. Nah, poin yang kedua adalah faktor lain adalah pemahaman tentang pelayanan prima. Budaya berorientasi pada pelayanan prima harus menjadi dasar aparatur sipil negara dalam penyediaan penyediaan atau pelayanan di suatu kantor harus itu benar-benar dimaksimalkan untuk melayani masyarakat, baik itu di tingkat desa, di tingkat kabupaten maupun provinsi dan sampai di pusat. Itu harus dimaksimalkan semua. Pelayanan prima adalah memberikan pelayanan sesuai atau melebihi harapan pengguna layanan. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam memberikan pelayanan prima terdapat beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar pengguna. Yang kedua, memenuhi harapan pengguna. Yang ketiga, melebihi harapan pengguna, mengerjakan apa yang lebih dari yang diharapkan. Nah, poin yang ketiga, pemberian pelayanan yang prima akan berimplikasi pada kemajuan organisasi. Apabila pelayanan yang diberikan prima baik, maka organisasi akan menjadi semakin maju. Implikasi kemajuan organisasi akan berdampak antara lain, yang pertama, makin besar pajak yang dibayarkan oleh negara, makin bagus kesejahteraan bagi pegawai, dan yang terakhir, makin besar fasilitas yang diberikan oleh pegawai. Nah, poin yang terakhir adalah ASN sebagai pelayanan publik. Nah, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa, cultural and political development, serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial, economic and social development, yang diarahkan pada meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Nah, selain itu, pembangunan sumber daya manusia, aparatur sipil negara sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi diharapkan mampu mengakselerasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran ASN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ASN, sebagaimana kita ketahui dalam pasal 10 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, untuk menjalankan fungsi tersebut, beberapa poin-poin fungsi petugas ASN, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Oke, itu saja penjelasan tentang berbagai poin-poin dalam konsep pelayanan publik, mulai dari pengertian atau definisi dari pelayanan publik,
prinsip pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik. Yang ketiga adalah membangun budaya pelayanan publik atau prima. Yang terakhir ASN sebagai pelayanan publik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah